Alhamdulillahilladzi amarna bit-taubati wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan nabiyyur rahmati wa antul ummati bin naili sya'alani fid dunya wal akhirah. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqullahi wa qad wazalun sadaqa alaihi. Sidang jamaah rumah yang berbahagia, satu hal yang kita tidak mungkin dapat menghindarinya adalah kita masing-masing mempunyai kesalahan atau dosa. Kita berdosa disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin kita sampai mengerjakan dosa karena iman kita pada suatu ketika dalam keadaan lemah sehingga kita tidak mampu melawan godaan. Mungkin iman kita cukup kuat tetapi godaan yang datang lebih kuat lagi sehingga kita kalah mengalir. Mungkin iman kita cukup kuat dan godaan pun tidak seberapa kuat, tetapi kita terjebak juga dalam dosa karena kelengahan dan kebodohan kita semata-mata. Mungkin kita manusia terseret kepada dosa terutama karena godaan nafsu perut. Artinya kita sangat lemah menghadapi godaan masalah ekonomi, atau mungkin kita manusia sering tergelincir dalam dosa terutama tipu daya nafsu kelamin seperti yang dialami oleh mobil putra Adam. Beda karena kita manusia tidak mungkin terlepas dari salah, dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan satu ketentuan buat kita manusia bahwa kita memang tidak boleh memastikan tidak menyandang dosa. Rasulullah SAW ulu bani Adam khotaun wahsul khotoina tawabuna. Tiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik yang mempunyai kesalahan ialah mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi itu dari Majah. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, manusia mempunyai dua macam sikap yang berbeda, yakni sikap orang mukmin dan sikap orang munafik. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa al-mukminu yarham dan bangun kajaban qawmu yakhatu an yakrama ngalaihi wal munafiqu yarham dan bangun kaduba mimma ala alfihi wa ataram. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti melihat gunung yang ada di atasnya. Ia takut kalau gunung itu untuk menimpa dirinya, sedang orang munafik melihat dosanya seperti melihat lalat yang terbang melalui dunia. Ia enyahkan lalat itu supaya lekas terbang. Dari hadis Nabi ini dapat kita ketahui bahwa orang mukmin tidak pernah memandang remeh terhadap dosa-dosa yang telah terlanjur dikerjakan. Apapun dosa yang dikerjakannya selalu dirasanya sebagai dosa yang terlalu besar. Segunung sekalipun dosanya itu hanya dosa kecil saja, dan ia sangat khawatir kalau ia mendapatkan malapetaka karena dosanya ini. Berbeda dengan orang munafik, ia selalu acuh tak acuh dan bersikap masa bodoh terhadap dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Ia memandang enteng dan tidak peduli terhadap dosa-dosanya, meskipun dosanya adalah dosa besar yang telah bertumbuh-tumbuh. Kejahatan yang dipandangnya sekecil lalat yang tak ada artinya karena tak perlu dihiraukan, bahkan kemudian dilupakan sama sekali dan dianggapnya sebagai sesuatu yang tak pernah terjadi. Adapun dosa itu terbagi dua,
ada kalanya manusia melakukan dosa dengan sadar karena dihiasi oleh setan, dan yang kedua manusia melakukan dosa karena dari kebodohannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, baik dosa yang sadar atau dari kebodohan bagi orang-orang yang beragama, maka wajiblah untuk menghindarkan dosa-dosa itu dengan melakukan taubat, menyesali perbuatan dosa itu, dan dia sanggup tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Rasulullah bersabda, la amiltumul khotoya hatta balaghu bisama'u subhanaditu wa taballahu alaikum. Walaupun kamu mengerjakan kesalahan atau dosa sehingga banyak sampai memenuhi langit, kemudian kamu menyesali perbuatan itu, maka Allah akan menerima taubat kamu kembali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap manusia tidak akan terhindar dari dosa. Untuk menghindari dosa hendaknya taubat dengan sesungguhnya, sedang Rasulullah sendiri masih memohon ampun dan taubat tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Apalagi kita manusia biasa, seharusnya kita melakukan taubat nasuha, artinya tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa dan menyesali perbuatan dosa kita. Taubat yang sesungguhnya itu dilaksanakan dengan sadar, dengan didasarkan pada ilmu, menyesali perbuatan yang dilakukan itu, kemudiannya atau bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Dalam hubungan ini, Umar bin Khattab pernah meringatkan tentang perhitungan amal. Hasibu qabla an tuhasab. Perhitungkan dirimu sendiri sebelum kamu diperhitungkan. Taubat ini hendaknya kita kerjakan segera. Mungkin jangan ditunda-tunda. Adalah sangat tidak bijaksana orang yang menunda-nunda dengan perkataan misalnya, besok aku akan bertaubat, atau besok kalau aku sudah tua akan menjadi orang yang khusyuk, bahkan minta maaf kepada orang lain saja, menanti datangnya acara halal bihalal sudah lebaran misalnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, halakal musawwifun. Tidak salah orang yang menunda-nunda, maksudnya ialah orang yang menunda-nunda taubatnya. Kekeliruan orang yang menunda-nunda taubat ialah karena dengan penundaan taubat itu berarti dia menggantungkan urusannya kepada hidupnya yang akan datang, yang tidak berada dalam keputusan sama sekali. Padahal andai kata ia masih hidup, ia sebagaimana tidak dapat meninggalkan dosanya hari ini, ia tidak pula dapat meninggalkannya hari esok. Bila kini kita tidak mampu untuk meninggalkan dosa, kita tidak dapat meninggalkan dosa begitu saja, bahkan akan semakin bertambah kuat mencengkeramnya karena sudah menjadi kebiasaan. Untuk itu hendaknya kita mengetahui syarat-syaratnya, lantaran taubat yang tidak memenuhi syarat-syarat akan sia-sia. Sebagaimana persyaratan diterimanya taubat diperlukan hal-hal yang pertama ialah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah. Yang kedua, menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Yang ketiga, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan mencucurkan air mata yang menandakan kesungguhan bertaubat. Dan jika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka ditambah lagi dengan mohon halal atau maaf akan hal tersebut dari orang yang bersangkutan. Insya Allah mendengar saran, demikian kita akan mendapat ampunannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yasarakum
ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menggunakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tamin ayat 8. Artinya marilah kita tingkatkan amal-amal kebajikan dan ibadah kepada Allah, dan marilah kita senantiasa memohon ampunannya dengan bertaubat yang sebenar-benarnya agar hidup kita memperoleh tambahan kenikmatan dan telah mendapat kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah pada siang hari ini. Ja'alallahu wa iyyakum fi ibadihi al-muhtadin wa nafa'ana wa iyyakum fi surati ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu tawwabur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa taqwallahi jarum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha hakimun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in waj'alna ma'hum warhamna rahmati ila arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna nusani wa mujibuka wa ya qadiyal hadat. Allahumma aslih lana dunyana wa aslih amrina aslih lana dunyana allati fiha ma'adina aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yadhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi. Allahu akbar.